Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semoga Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat dan selamat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kami perkenalkan, nama saya Etis Pranoto, dosen Prodi Teknologi Rekayasa Otomotif, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Kami adalah Politeknik berada di bawah pembinaan Kementerian Perhubungan. Dalam kesempatan ini, kami akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam pelaksanaan pengajaran. Sebelum memulai pembahasan lebih lanjut, kami perkenalkan diri. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Teknik Mesin dan S2 juga Teknik Mesin, S1 dari Universitas Gadjah Mada, S2 dari Institut Teknologi Bandung. Selain itu, untuk meningkatkan pengembangan diri, beberapa diklat sudah saya ikuti. Yang pertama adalah Pekerti, yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi LP3 Universitas Negeri Semarang tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama juga mengambil penataran dan lokakarya Applied Approach dari UNES juga tahun 2016. Kemudian terkait dengan di Kementerian Perhubungan, maka saya mengambil diklat dan sertifikasi pengujian kendaraan bermotor tahun 2010. Untuk meningkatkan kemampuan di bidang otomotif, beberapa diklat saya ikuti dan sertifikasi juga saya ikuti. Yang pertama adalah pelatihan mobil bensin dan diesel di National Vocational Training Development Center NVDC di Bandung tahun 2012. Kemudian mengikuti sertifikasi engine konvensional BNSP tahun 2015. Dan terakhir, ini kaitannya dengan asesor, yaitu mengikuti asesor kompetensi tahun 2016 dan di RCC diperpanjang tahun 2019. Nah, karena kami juga berada di Kementerian Perhubungan, ada beberapa diklat tadi selain pengujian kendaraan bermotor adalah mengikuti diklat Road Traffic Safety Management System tahun 2016 yang diselenggarakan oleh BSI, British Standard International. Nah, kemudian untuk mengembangkan terkait dengan pembelajaran, ini juga saya mengikuti pelatihan pembelajaran dalam jaringan yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka dan BPSDM Perhubungan tahun 2018. Dan terakhir adalah pelatihan penulisan jurnal dan buku ajar kerjasama antara Pusral UGM dengan PKTJ tahun 2018. Nah, sebenarnya gambaran mata kuliah yang pernah saya ampu adalah beberapa mata kuliah wajib yang kemudian mungkin karena pergantian kurikulum mata kuliah tersebut sudah tidak ditawarkan, sehingga kalau kita melihat ini begitu banyak, sebenarnya sebagian sudah tidak ditawarkan karena adanya pergantian kurikulum. Yang pertama ada gambar teknik CAD, kemudian stabilitas dan dinamika kendaraan bermotor, mekanika teknik, mekanika bahan teknik, teknik karoseri dan rekayasa kendaraan bermotor, teknik pengukuran dan perhitungan daya angkut, desain otomotif, perancangan elemen kendaraan, dan terakhir ada praktik perancangan elemen kendaraan CAE. Nah, mata kuliah terakhir inilah yang nantinya menjadi bahan untuk yang dipaparkan selanjutnya. Ini adalah gambaran RPS yang saya buat sebagai rencana pembelajaran semester. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mata kuliah yang saya ambil adalah praktikum perencanaan elemen kendaraan. Nah, di sini seperti syarat bahwa namanya RPS harus ada identitas, kemudian program studi, kemudian beban mata kuliahnya yaitu berupa SKS, kemudian semester yang ditawarkan, kemudian ada mata kuliah prasyarat dan dosen pengampu. Kemudian dijelaskan juga ada deskripsi mata kuliah. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh taruna atau mahasiswa di semester 5. Dan di sini materi yang disampaikan adalah pemodelan secara 3 dimensi
dan perancangan statika fisik, kemudian melakukan analisis elemen atau komponen kendaraan tersebut dengan bantuan CAD dan CAE. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah bahwa nantinya harapannya taruna atau mahasiswa mampu memodelkan, merancang, dan menganalisis elemen atau komponen kendaraan bermotor dengan menggunakan perangkat lunak CAD CAE sesuai dengan prosedur operasional baku. Nah, beberapa hal kemudian dibebankan dalam mata kuliah ini adalah capaian pembelajarannya ada sikap, yaitu kemampuan untuk kerjasama dalam tim, kemudian ada menunjukkan sikap tanggung jawab, kemudian taat hukum dan disiplin, kemudian menginternalisasi nilai norma dan dalam kegiatan CAD dan CAE. Kemudian di pengetahuan ini mungkin mengikuti apa yang sudah ada di KKNI, kemudian diterjemahkan ke dalam CPMK. Kemudian keterampilan khusus beberapa ini jadi mampu menerapkan prinsip dan teknik penerapan meliputi ilmu mekanika pada bidang teknik otomotif dalam modelkan, merancang, dan menganalisis elemen menggunakan perangkat CAD CAE. Dan di sini juga terusnya ya kemampuan untuk mengetahui bahan teknik, kemudian mampu mengetahui komponen kendaraan, mampu memodelkan, merancang, dan menganalisis elemen dengan bantuan software CAD dan CAE. Jadi ini ada beberapa hal yang harus dicapai oleh seorang mahasiswa, baik dari sisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang ingin dicapai. Nah, kemudian untuk bahan ajar atau bahan kajian pada mata kuliah adalah yang satu, pertama adalah bagaimana ya, karena kita memanfaatkan perangkat lunak, maka pertama harus punya kemampuan untuk menginstal atau memasang perangkat lunak, terus dilanjutkan dengan pemodelan dasar 3D. Kemudian bahan kajian berikutnya adalah perakitan komponen. Jadi komponen-komponen yang sudah dibuat sebelumnya kemudian dirakit menjadi sebuah assembly atau rakitan. Nah, berikutnya jika komponen tadi merupakan komponen tunggal ataupun nantinya ada bentuknya rakitan, maka harus bisa menyajikan dalam bentuk gambar teknik atau kita sebutnya di sini adalah gambar drawing dengan template. Nah, berikutnya adalah kemampuan. Nah, tadi kalau 1, 2, 3 adalah untuk memberikan gambaran secara umum apa yang bisa dilakukan dengan software tersebut. Nah, selanjutnya adalah mendalami software tersebut dalam penggunaannya untuk melakukan CAD dalam hal ini, yaitu ada fitur sketching, kemudian ada additional modeling tool, kemudian kemampuan untuk bagaimana bisa menerapkan dimension ya, pengukuran sama catatan-catatan yang harus dilakukan pada program CAD. Kemudian di tengah dilakukan tes atau evaluasi terhadap kemampuan mahasiswa atau taruna terhadap materi CAD. Selanjutnya setelah UTS dilakukan materinya untuk terkait dengan penggunaan CAE. Nah, maka yang pertama adalah memberikan konsep pemahaman dulu terkait dengan metode elemen hingga yang digunakan pada CAE. Selanjutnya kita akan banyak studi kasus ya, dari analisis statik digunakan di BIM, kemudian berikutnya pada truss struktur, kemudian pada sambungan baut, kemudian ada analisis drop test dijatuhkan pada simulasi, kemudian nanti ada bejana tekan, dan terakhir ada analisis statik untuk simulasi CAE, dan diakhiri dengan evaluasi berupa ujian akhir semester. Nah, ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan sebagai rujukan. Yang pertama adalah ini dari sumber CAD dan CAE-nya kami gunakan adalah SolidWorks. Jadi yang pertama adalah Introduction SolidWorks tahun 2018. Kemudian nomor 2 adalah Theoretical Manual SolidWorks Simulation 2018.
Dan yang ketiga ada Introduction to Simulation. Jadi poin 1 dan poin 2 ini untuk memperkuat terkait dengan kemampuan CAD, sedangkan yang poin 3 adalah untuk memperkuat di poin kemampuan CAE. Nah, kemudian di poin keempat ini, nomor 4, ada semacam buku tutorial yang dikeluarkan oleh, meskipun tahunnya berbeda, tetapi fiturnya hampir sama. Maka ini fungsinya untuk menambah kemampuan di pemahaman di bagian CAD-nya. Nah, selanjutnya adalah ada buku teks. Nah, ini terkait dengan perancangan elemen kendaraan dari Robert L. Mott, Motion Element in Mechanical Design tahun 2018. Nah, kemudian tadi di sebelumnya bahwa untuk pemrograman materi CAE menggunakan studi kasus, maka studi kasus kami ambilkan dari artikel atau jurnal atau topik simulasi metode elemen hingga sebagai sumber permasalahan, keteknikan, dan juga sebagai sumber solusinya. Kemudian terkait dengan sistem pembelajaran yang dilakukan, yang pertama ada pembelajaran tatap muka. Nah, interaksi yang terjadi adalah penyampaian materi secara langsung di depan kelas. Kemudian ada pembelajaran daring via e-learning PKTC. Nah, nanti akan kami sampaikan terkait dengan pembelajaran daring via e-learning PKTC, yaitu penyampaian materi secara asinkronus dengan teks maupun dengan audio maupun video. Kemudian kami juga bisa melihat sebagai penugasan. Kemudian ada Google Drive untuk penyampaian materi juga secara asinkronus. Jadi Google Drive tetap kami gunakan karena kesediaan daripada e-learning kadang ukurannya dibatasi. Jadi untuk file-file tertentu maka kami menggunakan Google Drive. Terus selanjutnya adalah Google Form. Nah, meskipun ada e-learning juga digunakan, kadang kita juga tidak bisa memprediksi kalau misalnya terjadi permasalahan jaringan atau dalam posisi maintenance atau perawatan, sehingga Google Form bisa sebagai pengganti untuk pelaksanaan kuis. Kemudian kita juga menggunakan Gmeet. Gmeet itu seperti virtual meeting. Kemudian pembelajaran daring juga dilaksanakan secara sinkronus dengan Gmeet. Kemudian metode pembelajaran, pembelajaran berbasis masalah tadi yang saya sampaikan. Jadi kita mengambil contoh-contoh dari jurnal yang sudah ada. Kemudian ada praktik simulasi, jadi mahasiswa atau taruna langsung mengerjakan simulasi terhadap masalah keteknikan itu yang bisa disolusikan dengan metode elemen hingga dengan menggunakan CAE tadi. Kemudian ada diskusi, kemudian ada demonstrasi, kemudian ada ceramah. Untuk sistem penilaian, kami mengikuti yang ada di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan di pertemuan akademik. Jadi pembagian terkait dengan penilaiannya, pembobotannya, ada tugas, ada ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester. Karena mata kuliah praktik, maka tugas menjadi pembobotan yang lebih besar. Dan tugas juga di salah satunya adalah memasukkan nilai kuis yang dilakukan dalam tiap pertemuan yang dilaksanakan. Kemudian untuk mengukur kemampuan kompetensi daripada taruna atau mahasiswa, maka ada beberapa poin yang dinyatakan dalam bentuk angka dan huruf. Jadi ada 7, ada nilai A, AB, B, C, D, dan E. Kemudian untuk rank nilai dari 0 sampai 100. Kemudian untuk memberi gambaran, kami sampaikan video pembelajaran ketika pelaksanaan tatap muka sebagai ringkasan awal dalam proses pembelajaran berlangsung. Maka diawali dengan pembukaan dengan review materi sebelumnya, kemudian penyampaian capaian pelajaran pada pertemuan tersebut. Nah, kemudian penyampaian materi, diskusi, dan praktik. Kemudian dilakukan evaluasi pertemuan dengan
cara kuis secara singkat, kemudian diberikan timbal balik, dan diakhiri dengan penutup. Siap. Ya, ini kita pertemuan berapa? 4 dan 3 ya? 3 ya? Betul ya? Kalau kemarin kita sudah membahas part, terus kemarin juga membahas assembly. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Part sama assembly udah bisa ya? Karena bersambung untuk yang 3 pertemuan ini ya, yang part, assembly, kemudian sampai ini drawing ya, itu bersambung. Jadi materi yang kemarin masih digunakan, apa yang Anda gunakan, apa yang Anda bikin kemarin, yang di assembly, yang merakit berapa 4 jenis komponen ya, 7 komponen itu. Nah, hari ini kita coba untuk membuatnya dalam bentuk 2 dimensi. 2 dimensi dalam artian apa? Bentuk dalam artian drawing ya. Kalau ada gambarnya ini juga bentuknya 2 dimensi. Nah, hari ini harapannya materinya yang kita bahas adalah tentang membuat drawing tadi. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan? Ya, ini pertama ya, nyiapin modelnya lah. Ya, modelnya kemarin kan sudah dibikin ya. Dari assembly ada masalah kemarin, paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan tidak ada masalah. Nanti kita lihat ya. Terus dari assembly dan kemarin kita coba nanti buat model view-nya. Model view itu kan apa sih? Kemudian ada section view. Ya, section view itu berarti apa? Kalau model view itu berarti utuh ya. Kalau ada kemarin bentuknya adalah pandangan depan, pandangan atas, sama pandangan kanan gitu ya, atau dari pandangan kiri. Nah, itu kita membuat itu. Kemudian section view, namanya section berarti ada potongan, berarti nanti ada gambar yang terkasir. Pilihan kertasnya A3, A4 itu disesuaikan dengan gambarnya Anda. Karena kebetulan kemarin gambarnya ukurannya berapa? 100 ya. Kalau Anda pakai A4 ya bisa, tapi ngepress. A4 kan ukurannya berapa? 229 kan? Berarti misalnya Anda memasukkan dengan gambar ukuran tadi 100 tadi, kemudian kertasnya segitu ya kan? Nanti akan kelihatan besar sekali, jadi ngepres sekali. Oke ya. Jadi pemilihan kertasnya sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi Anda nggak apa-apa pakai A4 ya, tapi ukurannya juga. Jadi ini pakainya A3 makanya ini. Ya. Selanjutnya dia diminta apa? Kalau yang di belakang sudah coba, Anda diminta membuat apa? Center line. Suruh bikin center line bagaimana? Ini kan. Kalau kita lihat ini kemudian tanpa center line, ya jadinya seperti hanya kotak. Tapi kalau ini adalah center line ada di sini, berarti dianggapnya ini adalah sebuah bentuknya silinder. Ketika mau membuat center line, Anda tinggal anotasi di sini. Jadi bentuk etiketnya itu tidak harus
10 poin, 10 menit aja kelamaan. Jawab saja ya terkait dengan yang kita bahas hari ini. Ya, peruntukan sendiri ya. Silakan dicoba. Soalnya cuma 10. Sebagai bahan evaluasi. Ditulis namanya yang lengkap ya. Terus ini pada depan ada, atas ada, kanan kiri ada, tapi nggak ada istilah samping ya. Terus untuk potongan adanya sensor view ya. Kalau crop itu disobek nggak ada. Jadi kalau misalnya kayak misalnya contohnya ya, itu silinder kita kan nggak bisa memotong, adanya menyobek, jadi nanti ada disobek. Kemudian ini cutting line yang ada itu yang dia tuh yang vertikal ada, horizontal ada, auxiliary juga ada. Jadi yang auxiliary yang miring yang ada di seperempat atau hanya sepertiga aja potongan, kemudian line juga. Oke, itu hasilnya ada. Terima kasih sudah berpartisipasi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Itu diselesaikan. Minggu depan kita membahas tentang sketching itu yang kemarin baru dibahas, itu cuma sedikit ya. Jadi kalau misalnya kita kemarin yang mau ditanyakan kan? Jelas ya. Sudah cukup. Terima kasih. Saya tutup. Silakan dipilih untuk berdua. Dengan kegiatan Indonesia Gerak mengakhiri perkuliahan sore hari ini, doa mulai. Berdoa selesai. Bisa berdoa. Gerak. Terima kasih. Demikian video terkait dengan pembelajaran secara tatap muka. Berikutnya akan kami sampaikan terkait dengan metode pembelajaran dengan gambar video pembelajaran secara daring dengan memanfaatkan e-learning PKTC. Selanjutnya kami akan menggambarkan pemanfaatan e-learning Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan sebagai media pembelajaran secara asinkronus. Berikut ini adalah gambaran terkait dengan e-learning Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. E-learning PKTC merupakan wahana yang dapat mendukung proses pembelajaran, yang mana media pembelajaran dalam bentuk audio, video, maupun teks dapat diakomodir. Baik, dalam kesempatan ini kami menyampaikan pemanfaatan e-learning dalam mata kuliah praktik perancangan elemen kendaraan. Di sini ada mata kuliah praktik perancangan elemen kendaraan CAE Computer Aided Engineering. Dalam mata kuliah ini e-learning digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk teks, audio, video, dan penyampaian materi, dan penyampaian materi dan penyampaian tugas dan pengumpulan tugas. Keuntungan dengan e-learning, materi pembelajaran dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja, dan untuk mengetahui akses tersebut maka mahasiswa diminta misalnya untuk mengisi daftar hadir yang sudah dipersiapkan oleh dosen. Nah, kalau kita lihat di sini, maka e-learning akan memudahkan dalam pengorganisasian perkuliahan. Seperti yang kita lihat bersama, perencanaan perkuliahan dapat disetting dari awal hingga akhir semester. Kalau kita perhatikan di sini, kita awali dengan deskripsi mata kuliah, yaitu kemudian diikuti dengan materi yang nantinya digunakan,
Kemudian kita juga bisa mengunggah atau attach di sini rencana pembelajaran semester yang akan dikerjakan atau yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Kemudian kita bisa membuat topik-topik di bawahnya. Nah, pengorganisasian inilah yang menjadi keunggulan tersendiri dari pelaksanaan e-learning, di mana mahasiswa bisa mengakses kapan saja seperti tadi, kemudian bisa berulang kali mengakses sehingga dia bisa mencapai tingkat pemahaman yang yang mahasiswa harapkan. Ini beberapa topik yang disampaikan oleh kami ketika melaksanakan perkuliahan. Ada yang berbentuk teks di sini, ini berbentuk teks, jadi materinya seperti ini. Kemudian materi contoh materi yang menggunakan audio video seperti ini, kita bisa melihat bersama. Kita bisa play di sini. Hi, welcome to my channel CNCBD. Today I will show how to install an active solid. Dan kemudian di sini ada pengisian daftar hadir ketika untuk menunjukkan aktivitas. Demikian pemaparan dari kami terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Atas perhatian dan perkenannya Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.